Namaku Gian. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang aku alami sekitar awal bulan Maret kemarin. Saat itu aku diajak temanku untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung di sekitar Kabupaten Sumedang. Temanku ini kebetulan seorang guru pramuka di salah satu sekolah yang ada di Bandung. Dan pendakian pun dilakukan bersama murid-murid lainnya. Temanku mengajakku karena saat itu aku memang sedang tidak banyak aktivitas. Aku pun mengiyakan ajakannya. Walaupun jika boleh jujur, aku memang belum pernah melakukan pendakian, apalagi pendakian langsung ke gunung. Tibalah saat hari pendakian. Aku ingat sekali hari Sabtu pagi itu semua sudah berkumpul di sekolah untuk briefing dan doa bersama. Dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kendaraan ke posko awal pendakian. Dari sekolah menuju ke posko pendakian memakan waktu 30 menit. Akhirnya kami pun sampai di posko awal. Saat itu jam 9 pagi. Setelah persiapan ini itu, akhirnya kita mulai melakukan pendakian. Aku berada di barisan terakhir bersama temanku yang sekaligus guru pendamping bagi anak-anak pendaki yang lain. Juga ada beberapa temanku lainnya yang sama-sama pemula dalam pendakian. Gunung yang didaki cukup tinggi. Namun temanku tak henti terus menyemangatiku karena dia tahu bahwa ini adalah pengalaman pertamaku mendaki. Baru 30 menit berjalan pendakian ini, kulihat ada salah seorang anak yang merasa kelelahan. Melihat itu aku dan rekan-rekan yang ada di barisan belakang pun langsung menghampirinya dan menemaninya istirahat sebentar bersama pembimbing lainnya. Suasana saat itu cukup sunyi, hingga bisa kudengar suara binatang-binatang kecil yang ada di atas sana. Walaupun sebenarnya pendakian ini belum terlalu tinggi. Dari atas sana bisa kulihat situasi jalanan kota yang masih terlihat cukup jelas. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kami pun melanjutkan pendakian bersama satu orang teman yang saat itu sama-sama pemula sepertiku. Roni namanya. Guys, kayaknya kita berdua duluan lanjut deh. Kita gak akan cepet-cepet kok. Lagian nanti juga kan ada pos di depan buat kumpul lagi. Jadi ntar ketemu lagi. Oke, duluan ya. Temanku yang menjadi pembimbing di pendakian ini pun mengizinkanku untuk lanjut. Dengan catatan, aku tidak boleh berjalan lebih cepat, begitu katanya. Aku pun mengiyakan dalam melanjutkan perjalanan pendakian ini berdua dengan Roni. Kita berjalan santai sambil mengobrol ringan untuk memecah suasana. Di perjalanan sesekali terdengar suara anak-anak lain yang teriak, tertawa, yang sepertinya sudah cukup jauh di depan. Lama-kelamaan
Kurasakan lintasan semakin tinggi, semakin terjal. Tapi aku belum merasa lelah. Begitu juga dengan Roni. Ketika sedang asik mendaki, kami dipertemukan dengan dua arah yang berbeda. Jalan yang bercabang, ke kiri dan ke kanan. Karena aku dan Roni sama-sama pemula, kami tidak tahu arah mana yang harus kami tempuh. Dan akhirnya memutuskan untuk menunggu rombongan teman-teman yang tadi kami tinggal di bawah, sambil sedikit merebahkan kaki. Suasana sudah sangat sunyi. Kini kulihat di sekitarku sudah tidak ada lagi pemandangan jalanan kota. Yang ada hanya hutan yang penuh dengan pohon bambu. Udara di sini bisa dibilang tidak teratur, antara panas dan dingin. Untuk menghilangkan kesunyian, aku nyalakan speaker Bluetooth yang kubawa dan mendengarkan musik sambil makan cemilan. Belum lama kami mendengarkan musik, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari tanah. Refleks aku mematikan speakerku dan mencoba mencari arah suara yang kudengar tadi. Ya, memang seperti ada suara gemuruh tanah, seperti tanah longsor. Suara itu terus terdengar. Aku dan Roni sontak langsung berdiri untuk berjaga-jaga, melihat ke kiri, ke kanan dan sekitar dari mana arah tanah longsor itu. Suara gemuruhnya cukup menakutkan. Jantungku tiba-tiba berdegup dengan kencang sampai tidak lama suara gemuruh itu pun menghilang. Kami berdua sedikit kebingungan saat itu. Ditambah teman-temanku dan tim yang tadi di belakang pun belum terlihat. Sampai setelah keadaan cukup tenang, tiba-tiba saja ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Benda itu jatuh di antara semak-semak. Aku coba dekati perlahan. Dan ketika aku lihat ke semak-semak itu, loh, apa nih? Ternyata itu sebuah boneka. Ya, boneka yang sudah cukup lusuh. Kami berdua pun saling menatap dan sedikit kebingungan. Roni bilang, mungkin dulu ada pendaki yang datang ke sini membawa boneka dan tertinggal. Kami pun menghiraukannya dan menyimpan kembali boneka itu di dekat pohon. Singkat cerita, keadaan sekitar semakin gelap. Kami mulai khawatir karena rombongan yang ada di belakangku tak kunjung datang. Padahal dari tadi aku dan Roni mendaki dengan sangat perlahan. Begitupun rombongan yang ada di depanku, semakin tidak terlihat. Tidak ada suara, hening, sunyi. Kami pun menyalakan senter dan penerangan yang kami bawa. Sampai terdengar suara langkah kaki. Tidak banyak, sepertinya hanya satu orang. Ketika aku coba terangi dengan senter, benar saja, dari kejauhan
Aku melihat seorang laki-laki parubaya berjalan menuju ke arah aku dan Roni. Dia terlihat membawa karung yang berisi daun dan kayu. Pikirku, mungkin itu warga sekitar gunung yang baru selesai mencari kayu. Ketika aku lihat, ternyata orang itu sudah tua, seperti kakek-kakek. Namun, badannya terlihat sangat kuat. Kakek itu pun berhenti dan menurunkan bawahannya sambil bertanya pada kami mau kemana. Apa mau ke puncak? Aku lantas menjawab, iya kek, mau ke puncak. Nih kebetulan kita nggak tahu jalan, takut nyasar dan sekarang lagi istirahat. Sambil nunggu rombongan yang lain juga sih. Mendengar perkataanku, kakek itu langsung menunjuk arah dan menyuruh kami menggunakan lajur kiri saja agar cepat sampai puncak. Lalu kakek itu kembali memanggul bawahannya dan berjalan melewati kami berdua. Karena sudah cukup lama menunggu dan hari pun semakin gelap, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian untuk sampai puncak, mengikuti arah yang ditunjukkan kakek itu. Ya minimal di puncak nanti kita mungkin bisa bertemu dengan rombongan yang sudah jauh di depan tadi. Kami berjalan sambil menerangi pendakian dengan lampu senter seadanya. Kulihat semakin jauh jalanan, semakin mengecil rutenya. Sampai ketika sedang berjalan, langkahku terhenti ketika tiba-tiba samar ku dengar seperti tertawa seorang perempuan dari kejauhan. Ya, suara tertawa itu seperti suara tertawa perempuan. Mendengar itu kami sedikit lega, karena mungkin itu suara dari salah satu anak-anak yang ada di rombongan depan tadi. Kami pun mempercepat pendakian. Sampai ketika sedang berjalan, tak jauh dariku sekitar 2 meter dari depanku, ada seorang perempuan berdiri membelakangi kita. Dia terlihat memakai baju olahraga dan tangannya seperti sedang memeluk sesuatu. Hei, tunggu. Hei, begitu kataku. Tapi dia tidak menjawab, hanya berjalan dan terus menjauh. Kami pun coba mengejarnya. Hei, tunggu! Namun ketika dikejar, perempuan itu nampak tidak terlihat lagi. Mana ya? Dan tiba-tiba saja, astaga, aduh, aku dikagetkan dengan sesuatu yang jatuh tepat di hadapanku. Dan ketika kulihat apa yang jatuh dari pohon itu, ternyata itu sebuah boneka. Ya, itu adalah boneka yang sama seperti yang kita temui di bawah tadi. Boneka ini seakan mengikuti kami. Ron, cabut. Tanpa pikir panjang kami pun lekas berlari kembali ke bawah. Dan ketika berlari ke bawah, terdengar suara tertawa seorang perempuan. Ya, lagi-lagi ku dengar suara tertawa perempuan.
Namun, yang awalnya kupikir itu suara teman-temanku yang lain. Namun jika kudengar dengan seksama, suaranya tidak lazim, nyaring, melengking, seperti tertawa cekikikan kuntilanak. Mendengar itu aku panik dan berlari terus, entah kemana tujuanku saat itu. Roni sudah berada jauh di depanku. Ron, tunggu Ron! Aku yang berusaha menyusul Roni tiba-tiba kakiku tersandung seperti menabrak sesuatu dan terjatuh. Ron, tunggu Ron! Aduh, gue jatuh Ron! Ron! Aku masih meringis kesakitan. Kulihat untung saja tidak ada yang berdarah ataupun cedera yang lain. Aku mengumpulkan tenaga, meskipun pandanganku sedikit buram ketika itu. Kepalaku mulai pusing, namun aku coba untuk berdiri. Ketika aku sedang berusaha mengumpulkan tenaga untuk berdiri, jantungku seakan mau berhenti ketika ku sadar. Astaga, apa yang kulihat di depanku? Ini ternyata sebuah makam. Ya, aku benar-benar kaget saat itu. Ternyata aku terjatuh karena menendang salah satu batu nisan yang ada di sana. Aku berada bersimpu di atas sebuah kuburan. Kembali lagi ku dengar suara tertawa seorang perempuan yang kini terdengar semakin mendekat di belakangku. Aku pun dengan terburu-buru langsung coba untuk berdiri dan ingin segera lari dari sana. Baru saja aku akan berdiri, ada yang menarik jaketku hingga aku terjatuh lagi di atas kuburan itu. Kini aku duduk bersimpu dan ketika aku lihat ke belakangku, ya Tuhan, kulihat ada sesosok perempuan dengan wajah yang hancur, berlumuran darah, dengan belatung yang berwarna hitam pekat, dan baunya busuk sekali, berdiri di belakangku sambil menarik-narik jaketku. Sosok itu tersenyum melihatku, seperti berkata, "Ayo main denganku." Ia mendekatkan wajahnya semakin dekat denganku sampai tubuhku sangat lemas. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat langit sudah mulai terang. Dari kejauhan, suara teman-temanku yang berteriak, memanggil-manggil namaku terdengar, terngiang-ngiang di telingaku.
Sampai akhirnya mereka pun menemukanku. Itu adalah rombongan yang tadi di belakang. Dan kulihat di situ juga ada Roni. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan, akhirnya aku memutuskan untuk tidak lanjutkan perjalanan. Aku pun langsung turun ditemani beberapa teman-temanku yang lain. Temanku pun menceritakan apa yang terjadi padaku. Begitu sampai di pos bawah, cukup tenang, aku ceritakan yang kualami. Menurut pengakuan warga, memang terdapat makam di jalur pendakian itu. Tapi siapa dan kenapa dimakamkan di sana, mereka tidak tahu. Sosok perempuan yang suka membawa boneka memang selalu terlihat ada di sana. Warga di sana bilang ketika sedang melakukan pendakian dan di tengah jalan menemukan boneka, kita tidak boleh menyentuhnya. Karena jika kita menyentuhnya secara tidak langsung, artinya adalah kamu sudah setuju untuk bermain dengan dia.